Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran's Tutorial dan di weblotus.com ya. Pada video kali ini saya akan berbagi sebuah tips mengenai bagaimana cara untuk mengecek kecepatan website yang kita punya ya. Kenapa kita harus mengecek website atau kecepatan website yang kita punya? Yaitu dikarenakan ini adalah merupakan salah satu faktor yang harus kita punyai dalam sebuah website ya. Karena kecepatan website ini bisa dikatakan sebuah hal yang penting agar kita bisa mendapatkan banyak pengunjung, teman-teman. Sekarang kita coba posisikan kita sebagai pencari di internet ya. Kalau misalkan teman-teman mencari sebuah informasi di internet dengan mengetikkan misalkan di pencarian Google tentang topik A misalkan ya, terus teman-teman mendapatkan beberapa pilihan website yang teman-teman bisa kunjungi untuk melihat informasi yang teman-teman butuhkan ya. Misalkan di page 1 pertama Google ada sebuah website yang menurut teman-teman cukup layak untuk dilihat karena sesuai dengan topik yang teman-teman butuhkan ya. Terus kemudian teman-teman mengklik di website tersebut, namun pas diklik ternyata respon dari website tersebut sangat lambat ya. Apa yang akan teman-teman lakukan ya? Apakah teman-teman akan tetap menunggu proses loading sampai terbuka secara sepenuhnya, atau teman-teman mengklik website lain ya, mengklik website lain yang sekiranya bisa cepat terbuka dan teman-teman bisa cepat mendapatkan informasi yang teman-teman butuhkan ya. Apa yang teman-teman akan lakukan coba? Kalau saya sendiri teman-teman ya, saya biasanya kalau mendapatkan sebuah website di saat saya mengunjungi atau mengkliknya malah loading atau lama, saya terkadang langsung meng-closingnya dan saya mencari website yang lain yang sekiranya bisa terbuka secara cepat gitu teman-teman ya. Dan saya yakin teman-teman juga melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan saat itu ya. Jadi teman-teman lebih mencari website yang bisa loadingnya cepat gitu kan, dengan alasan ya agar teman-teman bisa cepat mendapatkan informasi yang teman-teman butuhkan tentunya. Maka dari itu pada video kali ini saya akan memberikan tutorialnya bagaimana cara mengecek kecepatan website yang benar ya, dan nanti teman-teman bisa langsung melihat apakah kecepatan website teman-teman itu bagus atau misalkan atau sedang atau jelek, dan nanti teman-teman bisa langsung memperbaikinya agar menjadi lebih cepat kan. Baiklah teman-teman, mari kita langsung saja ke praktek ya, bagaimana cara untuk mengecek kecepatan website dengan menggunakan tools online yang bisa teman-teman gunakan secara gratis di internet ya. Nama toolsnya adalah GTmetrix ya. Di sini teman-teman bisa langsung mengunjunginya dengan cara mengetikkan www.gtmetrix.com ya. Ini dia gtmetrix.com. Ini adalah merupakan salah satu tools yang bisa teman-teman gunakan untuk mengecek kecepatan website yang teman-teman punya ya. Kecepatan dan performa untuk website yang teman-teman punya. Baik itu website yang gratisan seperti Blogger atau WordPress, ataupun website yang menggunakan hosting dan domain yang berbayar tentunya ya. Oke. Di sini agak cukup lambat kecepatan internet saya dikarenakan ya saya menggunakan internet yang standar teman-teman ya. Baik, di sini ada sebuah kolom yang bisa teman-teman isi untuk melihat kecepatan website teman-teman. Silakan teman-teman masukkan URL-nya ya. Misalkan teman-teman mempunyai URL websitenya apa ya, weblotus.com misalkan ya, www.weblotus.com. Oke, sip. .com, atau juga teman-teman bisa mengetikkan dengan http _, apa sih, garis miring kali ya, garis miring 2 kali terus weblotus.com ya. Atau juga bisa menggunakan www.weblotus.com. Kemudian silakan teman-teman klik tombol analisa sini ya, dan nanti teman-teman akan langsung mendapatkan data-data yang berkaitan dengan website teman-teman, apakah kecepatannya bagus ataupun jelek ya, ataupun sedang gitu kan. Dan nanti kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan informasi yang jelas di hasil analisanya, nanti teman-teman bisa langsung mengoptimalkan agar teman-teman kalau misalkan analisanya jelek, maka teman-teman harus
melakukan beberapa optimasi sehingga kecepatan dari website teman-teman bagus. Oke, kita lihat di sini, teman-teman. Nah, di sini adalah merupakan sebuah data dari hasil website yang teman-teman analisa ya. Performance score, ini skornya. Untuk page speednya ya skornya B, teman-teman. Yang slow D, dan ini teman-teman. Nah, untuk kriteria website yang bagus itu harus memiliki page speednya itu harus A, teman-teman ya, harus A. Maka dari itu seakan teman-teman bisa mengoptimalisasi pada bagian-bagian yang ini, teman-teman, yang ditandai ini. Di sini ada grade-nya, teman-teman. Kalau misalkan di sini grade-nya sudah A semua ya, nih A, itu berarti nilai untuk poin-poin yang di samping kirinya itu sudah bagus, teman-teman. Dan kalau misalkan ini B dan ini E, nah ini yang harus teman-teman perbaiki, teman-teman. Ya, seperti di sini website saya itu agak sedikit melambat dikarenakan optimasi image-nya itu kurang ya. Maka dari itu kalau misalkan saya ingin mendapatkan nilai yang lebih bagus untuk website saya sehingga tidak B seperti ini ya, maka saya harus mengoptimize image-nya ya. Kita bisa mengkliknya di sini. Nah, ini teman-teman, ini adalah data image yang membuat kecepatan website saya menurun, teman-teman ya. Jadi ada beberapa kriteria untuk image yang kita gunakan di blog ya ataupun di website, dimana yang lebih bagus itu setiap image-nya itu di bawah 52 ya, 52 KB, teman-teman, kilobyte, atau paling enggak sama dengan 52 kilobyte ya. Kalau misalkan lebih dari 52 kilobyte, ini akan mempengaruhi pada kecepatan website kita. Maka dari itu kalau misalkan teman-teman menggunakan image di artikel website teman-teman, saya sarankan untuk menggunakan gambar-gambar yang ukurannya itu di bawah 52 kilobyte ya. Teman-teman bisa memperkecilnya menggunakan Photoshop. Nanti teman-teman bisa atur pada bagian resolusinya diperkecil ya, terus kualitas gambarnya juga diperkecil. Yang penting ada gambar saja, teman-teman, di artikelnya ya. Jadi kita jangan hanya memikirkan kualitas gambar sementara website kita menjadi lambat dan pada akhirnya berdampak jelek juga pada website kita, teman-teman ya. Karena percuma juga kalau misalkan kita mempunyai sebuah artikel terus kita pasang gambar di mana gambarnya itu misalkan berukuran 1 MB atau bahkan lebih dari itu, maka yang ada di saat orang akan melihat website teman-teman, mereka nggak jadi, teman-teman. Kenapa? Karena mereka merasa, wah ini website lambat sekali kok loadingnya gitu kan, males atau gimana, sehingga mereka mengclosingnya dan mengganti untuk mengunjungi website yang lain, teman-teman. Itu dia. Baiklah teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya bagi teman-teman yang saat ini sedang bermain di AdSense blog ya, di AdSense blog, karena ini sangat penting sekali. Karena orang luar itu sangat menyukai blog-blog atau website yang mempunyai kecepatan loadingnya itu grade-nya itu A ya. A, apalagi kalau misalkan ini sampai 100%, saya yakin banyak orang yang bisa mengunjunginya. Bagi teman-teman yang merasa suka dengan video saya kali ini, silakan teman-teman bisa tekan tombol like, atau teman-teman juga bisa mengklik tombol share kepada sosial media, baik itu Facebook, Twitter, Google Plus dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai topik pada video kali ini, silakan teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia ya. Dan yang terakhir adalah bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, silakan teman-teman klik tombol subscribe, dan nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi setiap saya melakukan upload video ke channel saya. Baiklah, saya Imran di Imran Tutorial dan di weblotus.com. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.